Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada Ustaz Herliansa. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Arab. Namun sebelum kita pelajari maksud dari kita yang pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai pada pelajaran ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita Ustaz absen terlebih dahulu. Bagi namanya yang tidak hadir, nanti silakan dijawab keterangan. Aisyah ada hadir, Ana hadir, Afrilia, Clarissa, Devia Zifara, Elma, Fadila, Putri Intan, Seri, mana Seri? Sakit? Oh ya, sakit. Tazkia ada, Sainatul ada, Zahra ada, Zivi ada. Baik, kalau ada semua, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Baik, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita mulai, saya jelaskan terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas masalah maharatul qiraah yang terkait dengan adawatul madrasiyah atau peralatan-peralatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, adapun tujuan pada pelajaran kita pada ini diharapkan siswi sekalian ya, dari pelajaran kita ini diharapkan dapat membaca teks ini dengan baik dan benar, kemudian dapat mengetahui makna kemudian arti dari kata-kata dalam berbahasa Arab yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, santriwati sekalian, ada yang tahu tuh adalah madrasah? Coba sebutkan apa itu adawatul madrasiyah. Oke, ada apa? Meja. Oke, ada meja, kemudian ada kursi, kemudian ada papan tulis, bagus, ada buku, benar, apa lagi? Ada kantin dan seterusnya. Nah, yang telah disebutkan kawan kita tadi itu merupakan adalah adawatul madrasiyah atau peralatan-peralatan yang ada di sekolah. Baik, santriwati sekalian, untuk lebih jelas lagi, Ustaz akan tayangkan video terkait dengan adawatul madrasah. Silakan menyaksikan, diidentifikasi dan ditelaah terlebih dahulu apa itu adawatul madrasiyah. Oke, nah di gambar ini ada gambar lapangan, kemudian ada gambar masjid, kemudian ada gambar kantin, ada juga perpustakaan di sini, kemudian ada lapangan dan lain sebagainya. Baik, nah dari yang telah Ustaz berikan ini, tayangkan ini, nanti silakan anak-anak sekalian lihat, pahami, sudah seksama, diperhatikan. Kalau ada hal-hal yang kurang paham silakan ditanyakan. Ada yang mau tanyakan? Oh, tidak ada. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di adawatul madrasiyah ini, ya ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran, atau sering kita sebut dengan sarana prasarana. Nah, sarana-sarana itu ada kala berbentuk, dia bentuknya yang dari santri sendiri berupa tas, spidol, pulpen, buku dan lain sebagainya. Dan ada juga yang tertinggal di sekolah. Apa sepertinya yang tinggal di sekolah ya, seperti kelas, ruang belajar, kemudian ada lapangan di situ, ada masjid, tempat sholat dan lain-lain sebagainya. Ini namanya adalah adawatul madrasiyah atau peralatan-peralatan atau sarana-sarana yang terdapat di sekolah. Ada yang bisa dipahami? Ada yang tanyakan sampai di situ? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ustaz minta kita ada 20 orang, 20 dibagi 5, artinya ada 4 kelompok. Ustaz minta buat kelompok, 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah terbentuk kelompok ini, Ustaz harapkan nanti diidentifikasi. Perhatikan
Kemudian teks-teks yang telah kita pelajari tadi ditayangkan dalam layar tadi dan didiskusikan sama-sama untuk mencari arti, mencari makna dari bahasa Indonesia yang telah ditampilkan dalam bahasa Arab tadi. Silakan. Kemudian nanti setelah itu termohon untuk kawannya satu untuk membacakan kembali, diperwakili oleh masing-masing kelompok, dan nanti kelompok yang lain untuk memberikan sanggahan kalau yang disampaikan oleh temannya belum dipahami. Baik, silakan dikerjakan, silakan di kelompok dan dipahami. Kemudian hal-hal yang tidak dipahami silakan bertanya sama ustadznya. Sudah didiskusikan? Sudah. Baik, saya sudah. Nah, kalau sudah, kita minta untuk kelompok berapa yang siap tentu terlebih dahulu. Kelompok 3 siap? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan dari apa yang telah disaksikan atau telah diamati di papan tulis tadi. Silakan dibacakan. Baik. Nah, sudah dibaca itu. Tadi kelompok 3 tadi sudah membacakan terkait hasil dari kerjasama mereka kelompok untuk mempresentasikan hasil itu. Kelompok lain ada yang mau disanggah apa yang disampaikan oleh kawan tadi? Tidak ada? Oke, baik, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, nah, ya itu apa namanya? Itu bacaannya. Kemudian silakan dikumpulkan pendapatnya. Ada yang perlu disanggah, perlu diluruskan kembali terkait pembelajaran ini. Kelompok 1 ada yang perlu disampaikan terkait paparan dari kelompok 2? Tidak ada? Baik, kita kembali ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan, membacakan dari teks yang ditemukan tadi. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, nah ini kelompok yang terakhir. Ada yang perlu disanggah? Baik, kelompok 1 silakan menanyakan. Apa? Ya, bacaannya benar sekali. Ya, ini bacaannya, ini di makrotnya itu bukan masjid tapi masjid, bukan shin tetapi adalah sin. Bacaannya adalah masjid, bukan masjid. Ya, kalau masjid ya salah. Baik, dan dalam ilmu tajwid itu merupakan yang titiknya 3 di atas itu namanya shin, bukan sin. Tapi kalau yang tidak ada titik namanya sin, bukan shin. Baik, benar sekali. Terima kasih untuk kelompok 1 atas sanggahannya. Ini anak sekalian, ini Ustaz ulas kembali bahwa pelajaran kita pada hari ini tentang terkait adalah pembacaan qiraah atau maharatul qiraah. Yang akan kita nilai adalah kefasihannya, cara membaca bahasa Arab dengan fasih, baik dan benar. Kemudian sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, dari yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan dan telah Ustaz tayangkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, siapa? Azaria, silakan disimpulkan apa sih yang telah dapat disimpulkan dari pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Oke, baik, ya terima kasih itu. Jadi saya ulas kembali bahwa di adawatul madrasah atau adawatul madrasiyah bahwa yaitu peralatan-peralatan yang terdapat di sekolah. Kemudian peralatan tersebut digunakan dalam proses belajar mengajar. Apa seperti buku, masjid, kemudian ada ruang kelas, ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Itu semua itu merupakan sarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Itu namanya adawatul madrasiyah. Kemudian, nah di maharatul qiraah bahwa kita akan dituntut untuk membaca. Nah, jadi yang dibaca apa? Dibaca sesuai dengan makhraj atau kefasihan baik dan benar. Tadi seperti yang sampaikan tadi bahwa ini hurufnya huruf sin, bukan huruf shin. Kalau kita bacanya masjid,
Salah. Kenapa salah? Karena itu bukan shin tetapi adalah sin. Artinya masjid sekali. Baik, masjid. Maka dalam belajar membaca huruf Arab, kita harus belajar dulu adalah namanya tahsin atau tahsinul qiraah. Yaitu adalah huruf ba, ta, sa, ja, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di pelajaran tajwid. Baik, santri sekalian, setelah kita laksanakan semua, kemudian proses belajar kita laksanakan. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh kawan kita terkait dengan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita kerjakan latihan dulu, dan ini ada PR. Nanti di PR ini silakan Ustaz bagikan kertasnya, lembar kerjanya. Ini ada teks bahasa Arab untuk dikerjakan di rumah. Nanti bahasa Arab ini adalah diterjemahkan, kemudian dibuat arti kata-kata masing-masing. Misalnya Ahmad yaqra'u Quran fil bait. Itu yaqra'u apa artinya, Ahmad apa artinya, kemudian Majid apa artinya. Minggu depan dikumpul sama Ustadz, kita bahas bersama kembali. Baik, santriwan sekali, santriwati sekalian, ya kalau tidak ada yang mau tanyakan, ada tanyakan sampai di sini? Tidak ada? Paham semua? Insya Allah. Baik, insya Allah silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa sudah memimpin doa akhir sholat, akhir pembelajaran. Nah, kalau sudah doa, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamda, alhamdulillah, syukran, alaikum, summa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.